kondisi kalinya. Di sini mampet tuh, penuh dengan beton teman-teman. Lihat, mampet kan penuh dengan beton. Nah di sini kok ada belokan, kalinya belok teman-teman. Gimana nih, tiang listrik di tengah kali nih. Aduh, tiang listrik kok ada di tengah kali nih. Gimana ceritanya ini, Bapak Bupati Karawang, air pulau ikannya tuh, banyak ikannya, ikan betik ya. Pantas tadi banyak orang nyari ikan di sini, meskipun sudah tertimbun beton masih banyak ikannya ternyata. Jadinya jembatan ini akan diangkat tuh, wah, langsung ditarik jembatannya teman-teman. Baraya, bertemu lagi dengan saya Kang Jack Jarkasi, masih setia mengupdate progres normalisasi yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dari setiap titiknya yang ada di seluruh Jawa Barat. Nah, pada kali ini saya ingin mengupdate kegiatan normalisasi yang ada di Kali Apur kembali ya, karena memang di Kali Apur ini banyak teman-teman yang request untuk terus diupdate bagaimana situasi perkembangan normalisasinya. Pada hari ini saya mengupdate situasi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2025, dan ini jam 1.30 ya. Jadi saya mengupdate untuk kondisi yang tadi saya sebutkan tanggal 26 bulan Juli tahun 2025. Nah, ini Kali Apur, kali yang panjangnya sekitar 13-14 km yang akan dinormalisasi dengan menggunakan 5 eskavator dan yang terletak pada 4 titik ya. 4 eskavator melakukan pengerukan, sedangkan yang satu melakukan pembongkaran jembatan beton dengan menggunakan breaker ya teman-teman ya. Nah, ini ada teteh yang lewat nih, Mojang Karawang. Oh. Oke teman-teman, buat teman-teman khususnya masyarakat Batu Jaya yang masih ingin setia mengikuti perkembangan normalisasi di Kali Apur seperti ini, saya laporkan kepada teman-teman. Ini ada di Desa Batu Jaya masih ya. Tuh, siapa tahu teman-teman ada yang tahu, sedang dilakukan pengerukan lumpur dan pelebaran Kali Apurnya. Di sini Kali Apurnya terlihat memang sudah masih lebar ya, tidak menyempit seperti yang sebelum-sebelumnya. Hanya tinggal diangkatkan kembali lumpur-lumpurnya, sedimen-sedimen tanahnya yang menumpuk agar bisa lebih dalam. Karena meskipun kalinya tetap lebar, tetap aja dangkal karena sudah terlalu lama tidak dilakukan pengangkatan sedimen tanah. Begonya masih kerja ya. Saya akan mengajak teman-teman semua melihat kondisi Kali Apur yang belum dilakukan. Nah, ini bisa teman-teman lihat semua tuh kondisi kalinya. Di sini mampet tuh, penuh dengan beton teman-teman. Lihat, mampet kan penuh dengan beton. Nah di sini kok ada belokan, kalinya belok teman-teman. Gimana nih, tiang listrik di tengah kali nih. Waduh, tiang listrik kok ada di tengah kali nih. Gimana ceritanya ini, Bapak Bupati Karawang, air pulau. Nah ini tadinya ada bangunan liar tapi sudah dibongkar, hanya sisa beberapa puing-puing kayu yang masih berada di tengah kali. Tuh, di depan juga kalinya sudah menyempit kembali. Lihat, tapi yang saya bingung ini tuh, ini betonnya beton lama, ini bukan beton bekas bongkaran jembatan kemarin, beton lama soalnya udah berlumut betonnya. Bisa kalian lihat tuh, beton-betonnya sudah berlumut hijau. Sepertinya ini udah lama tertimbun ya teman-teman. Pantas aja macet nggak bisa ngalir ya. Wah, harus cepet-cepet dibongkar ini.
Tuh ada jembatan, namun terlihat memang cukup tinggi ya. Saya juga tidak tahu nih akan dibongkar atau tidak kalau jembatan ini. Coba nanti kita tunggu progresnya. Dan ini ada di depan sebuah material TB Alam Indah. Tuh Jalan Raya Batu Jaya, Karawang. Buat teman-teman yang pengen tahu titik lokasinya ini ya. Di sini ya. Tuh di depan material toko bangunan dan di pinggir Jalan Raya Batu Jaya menuju arah Pakis Jaya kalau ke sana, sedangkan kalau ke sana menuju arah ini Rengas Dengklok. Tuh, wih, sedimennya penuh banget teman-teman. Lihat. Dangkal banget udah kalinya, meskipun lebar tapi sangat dangkal di sini. Ya. Wah, ini memang posisinya saya agak tidak support dengan matahari nih, karena memang udah siang, mataharinya bentrok dengan kamera. Jadi mohon maaf kalau misalkan gambarnya agak gelap ya. Tuh, wih. Penuh. Wah. Ini menggunakan moncong atau bucket yang sangat besar agar bisa lebih cepat. Untuk eskavatornya sendiri ini menggunakan Kobelco tipe SK200 yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Karawang. Jadi ini eskavatornya ini milik Pemda Kabupaten Karawang untuk PUPR. Akan dilakukan lagi pengangkatan biar lebih dalam. Kalinya wis penuh. Wah, lumpurnya banyak sekali. Wah, wah, agak gelap ya, soalnya melawan matahari. Harus melawan matahari mau tidak mau. Abang setir. Wih, ikan teman-teman. Ternyata banyak ikannya tuh. Banyak ikannya, ikan betrik ya. Wah, pantas tadi banyak orang nyari ikan di sini. Meskipun sudah tertimbun beton, masih banyak ikannya ternyata. Tuh. Nah, kalau di sini agak lebih terang ya teman-teman ya. Tadi gelap banget gambarnya karena ngelawan matahari. Tuh. Wah, gitu ya kita ngaku. Ya. Nah, ini ada dump truck, sepertinya mau dinaikkan ke dalam dump truck lumpur-lumpurnya. Di sini tuh dump trucknya kurang ketersediaannya, jadi tidak semua lumpur dinaikkan ke dalam dump truck. Dua kali ngelawan matahari teman-teman. Abang ininya mencoba parkir mobil. Nah, ini dia kayaknya mau ngeruk ini nih, kayaknya mau ngeruk yang udah banyak betonnya nih. Tuh banyak tumpukan beton kan. Wih,
Iya, dikeruk teman-teman. Kita lihat aja nih tumpukan betonnya. Wah, kan? Beton semua, beton semua. Wis, langsung kalian dilebarin. Luar biasa ya, langsung dibongkar. Nah, ini langsung dinaikkan ke dalam dump truck nih. Coba kita lihat ngapain lagi si abangnya ini. Terus di rock. Tuh, beton, bongkahan beton semua tuh. Wah, ini udah lama nih ke nimbun kali nih. Selain diperdalam, kalinya juga dilebarkan biar lebih bisa menampung aliran air lebih maksimal, tidak seperti kemarin sering menyebabkan banjir warga sekitar Batu Jaya ini teman-teman, desa Batu Jaya ini. Dan sekali lagi saya ulangi kepada teman-teman semua bahwa lokasi normalisasi yang ada di Kecamatan Batu Jaya ini di Kali Apur yang panjangnya sekitar 13-14 km ini dilakukan di 4 titik. Yang pertama Desa Batu Jaya, lalu Desa Teluk Kambulu, Desa Teluk Bango, dan yang terakhir di Desa Kuta Ampel teman-teman. Semua masih Kecamatan Batu Jaya ya. Nah, dan untuk yang ini, eskavator yang ini nih, ini ada di Desa Teluk Kambulu teman-teman, bagian Teluk Kambulu. Saya belum yang ke Desa Batu Jaya lagi, karena tadi saya waktu ke sana eskavatornya masih istirahat, belum bekerja. Terus tuh ada abang yang dapat ikan tuh, banyak ikan ya teman-teman. Tuh ikan, wah ikan tuh, banyak ikannya ini. Wah tuh. Sarang ikan nih ternyata teman-teman, meskipun banyak betonnya ya. Dicampur dengan tanah-tanah kering. Lihat, wah airnya mengalir langsung deras tuh. Ya, terus digempur bahu-bahunya biar lebar kembali. Teman-teman, push, lembur. Wow, banyak kan bongkahan betonnya. Wah, wah, tuh. Dan lihat tuh bongkahan betonnya tuh, yang udah nimbun kali tuh. Lihat, wih, airnya kenceng banget. Airnya langsung ngalir kenceng banget tuh. Penyumbatnya dibongkar, airnya langsung kenceng. Nah,
diangkat, makin diangkat. Yuk. Wah, dobrak terus, bongkar. Wah, terus sekali teman-teman, ini banyak beton, banyak bambu yang harus dibongkar. Seru ya. Di sini tumben deh kabel teleponnya nggak terlalu mengganggu, udah. Sehingga ekskavatornya bisa lebih leluasa dan bisa lebih cepat kerjanya nih, nggak kayak kemarin ribet terus sama kabel. Wah, wah, lihat batang-batang kayu langsung diangkut ke dalam mobil. Ya. Wah. Itu banyak, lihat, sudah sangat sempit yang listriknya ada di tengah kali, kocak anjing. Mahal ini tiang listrik, masa kayak di tengah kali, sur. Banyak adik-adik nyari ikan karena memang banyak ikan dari tadi. Mundur lagi ekskavatornya. Terus dibongkar. Wah, wah, luar biasa. Oh, kayu-kayunya angkat. Kurang mundur Pak Supir, mundur dulu. Udah penuh, truknya berangkat. Para petugas mencoba sambil mengatur arus lalu lintas agar tidak membahayakan warga-warga yang lewat. Oh, lihat, banyak sekali teman-teman. Wah, ada dump truck lagi nih, langsung lagi dinaikin kan. Wis, ada pawai apa nih teman-teman nih? Ada pawai apa nih? Lihat. Siapa yang dikawal ini? Apa ini? Yayasan Budayana
Yalah ya, oh iya, sepertinya ada organisasi keagamaan yang melintas. Tuh. Coba. Wah, no banyak no batuannya. Lihat. Wah. Ada salah dekat ya. Up. Dari sini. Dari sana dulu, bisa nggak dulu? Oh ya. Ini. Langsung ngeblong kan. Tuh. Langsung ngeblong kalinya. Bisa kalian lihat tuh, langsung ngeblong teman-teman. Mantap kan. Air-airnya langsung jalan ngalir. Dampaknya udah penuh, angkat lagi. Masih ada beberapa sisi. Banyak warga yang menonton, menyaksikan juga teman-teman. Masih terus dibongkar, masih ada batang-batang kayu yang nancap di tengah-tengah kali, itu bekas sisa bangunan liar. Nggak kira-kira ya bikin bangunan di atas kali. Wah. Duk terus sampai dalam. Wah, tuh batu-batunya, batu kalinya banyak banget. Itu juga bongkahan kayunya tuh harus kena tuh. Banyak batu teman-teman, ternyata di bawah teman-teman. Tuh banyak batu kali teman-teman. Ini kayaknya nih apa ya, liningan yang di pinggir sini nih kayaknya nih banyak yang hancur dan jatuh nimbun di bawah kali nih. Liningan yang di bahu kalinya ini hancur dan tertimbun di dalam kali. Pengendara yang lewat. Eskavatornya pindah mundur terus ke belakang. Masih dibongkar. Wow, no. Ya. Wow, banyak banget bongkahan kayu. Nah, itu
Memang baru kali ini ya teman-temannya, selama zamannya kepemimpinan Presiden Soeharto, berdasarkan informasi yang saya dapat kemarin-kemarin, Kaliapur ini tidak pernah lagi dilakukan normalisasi sampai hari ini, sampai di era kepemimpinan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Dan kegiatan ini juga perintah langsung dari Bupati AF Saifullah selaku Bupati Karawang atas instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya teman-teman. Pemda Kabupaten Karawang menurunkan langsung 5 ekskavator untuk melebarkan dan menuntaskan masalah banjir yang sering menerpa masyarakat Batu Jaya, karena memang tidak ada lagi aliran pembuangan dari perkampungan ketika ada musim hujan. Karena Kaliapurnya bisa kita tahu semua menyempit dan mendangkal. Dari yang dulunya lebarnya itu 4-5 meter, kini ada sebagian tempat yang ukurannya setengah meter, dan ada banyak titik yang ukurannya juga 1 meter. Seperti itulah kondisinya, makanya tidak heran sekali kalau masyarakat Jawa Barat itu sering mengalami masyarakat Batu Jaya itu sering mengalami kebanjiran di daerah sini, karena memang pembuangannya sudah rapat ya. Manusia-manusia setempat juga yang tidak merawat infrastruktur umum seperti Kaliapur ini dengan baik, malah justru menganiaya kali dengan menyempitkan, dengan membangun bangunan liar di atasnya, yang akhirnya lama-kelamaan kalinya mati, tidak berfungsi, kehilangan peran, kehilangan jati diri, yang akhirnya yang rugi manusia-manusianya juga ya. Nah, itu ada sedikit lagi tuh. Kalau teman-teman bisa lihat tuh, cuma semeter di bagian itu kan, dari sisi kiri ke kanannya itu tuh hanya 1 meter jaraknya. Wah, tuh ada pipa PDAM yang putus. Wah, PDAM putus tuh, tergerus oleh moncong ekskavatornya. Wah. Banyak sekali orang-orang yang menyaksikan dan juga mencoba mengepul besi-besi bekasnya. Banyak di sini. Betul dibongkar lagi teman-teman. Wow, ketarik tuh pipa PDAM-nya, ketarik. Wah. Lembur. Kita lihat lebih. Wis, jembatan ketobrak. Jembatan ketarik. Jembatan ini akan diangkat tuh. Wah, langsung ditarik jembatannya teman-teman. Wih. Kita menyaksikan coba bagaimana jembatan betonnya akan diangkat. Ekskavatornya berusaha mengangkat jembatan. Wah, lihat. Besar kali teman-teman.
jembatannya tuh. Kena ya, keangkat ya. Kena keangkat teman-teman, jembatannya itu. Tuh. Susah teman-teman. Ngeri. Sudah terkena ya teman-teman ya jembatannya ya. Dan ini tuh hasil yang udah dinormalisasi, kalian bisa lihat seperti ini. Dan ini tuh ada 3 yang macet. Oke, seperti itu update informasi seputar kegiatan normalisasi yang ada di Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Sampai sini saya akhiri videonya, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah terus mengikuti channelnya Kang Jack Jarkasih, dan bagi teman-teman yang baru silahkan bisa di subscribe, bisa di like, dan bisa di komen-komen ya. Dan jangan lupa pengen tahu komen hadir dari mana aja kalian yang nonton. Terima kasih banyak, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum, rahayu rahayu rahayu.